Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen risiko pada UMKM ST Poci. Di sini kami beranggotakan yang pertama Della Nurliana dengan NIM akhir 1370, yang kedua Astri Kalisani dengan NIM akhir 1409, yang ketiga Putri Nurselawati dengan NIM 1425. Selanjutnya ada profil usaha. Teh poci adalah salah satu jenis teh tradisional yang berasal dari Indonesia. Teh poci menjadi bagian penting dari budaya minum teh di Indonesia. Banyak orang yang menyukai teh poci karena rasa dan aroma teh yang dihasilkannya. Poci juga sering dijadikan oleh-oleh khas dari daerah Ciwidey atau Bandung. Es teh poci adalah teh berkualitas yang dihasilkan dari perkebunan sendiri dan diolah. Kemudian ada identitas risiko, yaitu melibatkan pengumpulan informasi tentang potensi bahaya yang dapat mengganggu operasional, keuangan, dan keberlanjutan UMKM Teh Poci. Ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada risiko operasional, kualitas bahan baku, yaitu kegagalan panen, kualitas daun teh yang buruk, ketersediaan bahan baku tambahan seperti gula, rempah, dan lain-lain. Ada juga proses produksi, yaitu kerusakan mesin, kesalahan dalam proses pengolahan teh, inefisiensi produksi. Kemudian ada distribusi dan logistik, yaitu keterlambatan pengiriman, kerusakan produk selama pengiriman, kesulitan dalam menjangkau pasar. Kemudian ada tenaga kerja, yaitu kekurangan tenaga kerja terampil, absensi karyawan, rendahnya produktivitas. Kemudian ada keamanan produk, yaitu kontaminasi produk, ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Yang selanjutnya ada resiko keuangan. Yang pertama modal kerja, kekurangan modal untuk operasional, pembelian bahan baku, dan pemasaran. Lalu keuangan, kehilangan pendapatan akibat penurunan penjualan, kesulitan dalam mengelola arus kas, hutang yang tinggi. Harga, fluktuasi harga bahan baku, persaingan harga yang ketat. Lalu ada resiko pasar dan kompetisi. Yang pertama permintaan, penurunan permintaan teh poci akibat perubahan tren konsumen. Persaingan, munculnya pesaing baru, strategi pemasaran pesaing yang agresif, perubahan regulasi, perubahan peraturan pemerintah yang mempengaruhi produk penjualan teh. Lalu yang terakhir ada resiko eksternal. Yang pertama bencana alam, banjir, kekeringan yang dapat merusak tanaman teh atau mengganggu proses produksi. Kondisi ekonomi, resesi ekonomi yang dapat mengurangi daya beli konsumen. Selanjutnya di sini ada pengukuran resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, langkah selanjutnya adalah mengukur probabilitas dan dampaknya. Probabilitas diukur berdasarkan seberapa besar kemungkinan resiko tersebut terjadi, rendah, sedang, atau tinggi. Dampak diukur berdasarkan seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi, rendah, sedang, atau tinggi. Hasil tabel dari analisis manajemen risiko pada UMKM Teh Poci, risiko pertama yaitu kerusakan mesin, yang dimana kerusakan mesin pengolahan utama yaitu yang menyebabkan penghentian produksinya. Lalu pada pengukuran probabilitasnya yaitu dikategorikan rendah, lalu dampaknya yaitu tinggi. Kuadrannya menjadi kuadran resiko 2. Strategi pengendalian risikonya yaitu dengan adanya asuransi mesin, perawatan mesin secara berkala, dan perbaikan cepat. Lalu yang kedua, risikonya keterlambatan pengiriman. Yang dimana keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok. Pengukuran probabilitasnya yaitu kategori sedang. Lalu dampaknya sedang. Dan pemetaan kuadran risikonya yaitu risiko ketiga. Strategi pengendalian risikonya dengan diversifikasi
pemasok, membangun hubungan baik dengan pemasok utama, dan stok cadangan. Resiko ketiga yaitu penurunan permintaan, yang dimana penurunan permintaan yang utama teh poci akibat perubahan tren. Pengukuran probabilitas, pengukurannya yaitu sedang, dampaknya sedang, kuadran resikonya yaitu resiko ketiga. Strategi pengendalian risikonya yaitu dengan adanya riset pasar, inovasi produk, strategi pemasaran yang efektif. Risiko yang keempat yaitu risiko persaingan harga, yang dimana munculnya persaingan yang menawarkan harga lebih rendah. Pengukuran probabilitasnya yaitu dikategorikan tinggi dan dampaknya sedang. Lalu pada pemetaan kuadran risiko yaitu risiko ketiga. Lalu strategi pengendalian risikonya dengan cara strategi diveriansi produk. Misalnya dari segi kualitas, kemasan, brand, serta efisiensi biaya. Risiko yang kelima yaitu kualitas bahan baku buruk, yang dimana kualitas daun yang buruk dari pemasok menyebabkan penurunan kualitas produk. Pengukuran probabilitas dikategorikan sedang, dan pada dampaknya dikategorikan sedang juga. Lalu pemetaan kuadran risiko yaitu risiko ketiga. Lalu pada strategi pengendalian risikonya yaitu dengan cara pemilihan pemasok dengan teliti, kontrak yang jelas, dan pengawasan kualitas. Risiko yang keenam yaitu kehilangan karyawan, yang dimana kehilangan karyawan berpengalaman maksudnya mempertahankan karyawan yang senior. Lalu pada pengukuran probabilitasnya yaitu dikategorikan rendah dan pada dampaknya dikategorikan sedang. Lalu pemetaan kuadran risikonya dikategorikan risiko ketiga. Strategi pengendalian risikonya bisa dengan cara pelatihan karyawan, insentif karyawan, dan rencana suksesi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Keputusan dalam mengambil risiko keputusan terhadap UMKM es teh poci melibatkan pertimbangan serius terhadap beberapa faktor. Risiko dapat dikurangi melalui penelitian pasar yang cermat, analisis terhadap kinerja historis dan potensial bisnis, serta pemahaman mendalam terhadap model bisnis UMKM. Penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko potensi seperti perubahan tren pasar, persaingan, fluktuasi ekonomi, dan faktor-faktor operasional yang dapat mempengaruhi kerja bisnis. Selanjutnya ada saran, keberhasilan UMKM es teh poci dapat ditingkatkan dengan pemilihan lokasi yang tepat, pelatihan yang baik untuk pemilik usaha. Meskipun investasi dalam UMKM es teh poci membawakan risiko, potensi keuntungan dan kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis dapat menjadi dorongan positif.